perkenalkan nama saya Nasita Permata Dinda, NPM A1G01934. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bengkulu, Prodi PGSD. Nah, di dalam video ini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah bimbingan konseling. Saya akan menyampaikan penyampaian materi tentang belajar hidup hemat. Baiklah, langsung saja. Nah, adik-adik tahu kan hidup hemat itu seperti apa? Nah, pada dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa hidup hemat. Pernah ada pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, adik-adik harus menabung. Nah, contoh-contoh hidup hemat itu juga termasuk menabung. Nah, misalkan adik-adik dibelikan uang jajan, nah tidak salah kalau adik-adik menabung, karena dengan menabung kita dapat membeli apa yang kita inginkan. Hidup hemat lainnya contohnya yaitu pada rumah di saat adik-adik misal nonton TV nih. Nah, di saat adik-adik nonton TV, kalau selesai nonton harus dimatikan TV-nya, karena kan orang tua kan bayar listriknya. Jika adik-adik mematikan TV tersebut, maka akan berkurang sedikit biaya yang akan dikeluarkan orang tua. Nah, begitu. Contoh lain hidup hemat itu air. Nah, kan banyak orang di luar sana itu kekurangan air bersih. Nah, dengan secara adik-adik menghemat air bersih, maka yang orang lainnya bisa kebagian air bersih. Nah, begitu. Nah, kemudian adik-adik tidak boleh misalkan melihat teman kalian memiliki HP yang lebih bagus atau memiliki baju yang lebih bagus. Adik-adik tidak boleh boros. Adik-adik harus menyimpan uang jajan adik-adik. Nah, karena banyak orang yang lebih membutuhkan. Jadi belajarlah, adik-adik harus belajar merasa cukup. Kemudian pada hidup hemat, adik-adik akan dilatih rasa tanggung jawabnya. Misalkan adik-adik ingin membeli suatu barang, nah adik-adik harus memikirkan apakah barang itu berguna, apakah barang itu penting, atau hanya untuk kesenangan adik-adik aja. Nah, kalau hindari membeli barang yang tidak terlalu penting. Kemudian pada hidup hemat akan memiliki prinsip yang kuat. Nah, hidup hemat itu melatih adik-adik untuk mengambil keputusan secara langsung. Nah, adik-adik bisa lebih yakin pada pendirian adik-adik, tidak mudah tergoda, dan memikirkan pilihan adik-adik secara dalam-dalam. Kemudian hidup hemat itu bisa membangun semangat mandiri. Nah, adik dengan hidup hemat bisa membeli sesuatu dengan hasil tabungan adik sendiri, tidak meminta orang tua. Nah, misalkan adik-adik setiap hari menabung, lama-lama uang adik banyak kan. Nah, terus kalian ingin membeli HP atau apa, jadi karena adik-adik punya tabungan, jadi adik-adik bisa tidak minta kepada orang tua lagi. Nah, itu merupakan suatu hal yang baik adik-adik. Kemudian menabung itu merupakan hal yang sangat baik. Dengan menabung kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Kemudian kalau adik-adik mempunyai barang-barang bekas, jangan dibuang. Nah, coba bisa adik-adik sumbangkan. Nah, itu juga perilaku hemat, salah satu perilaku hemat. Mengapa adik-adik harus hidup hemat? Karena dengan hemat merupakan pangkal kaya. Nah, hemat mengajarkan untuk lebih bijaksana dalam menggunakan uang dan tidak menghambur-hamburkan sesuatu yang sebenarnya yang tidak perlu. Jadi adik-adik harus belajar hemat ya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.